Maaf Pak Ustadz, suaranya tidak terdengar. Di mute. Mohon maaf ya, Bapak sekali. Masih di mute tadi. Ada tingkatan-tingkatan muhaddis. Yang pertama adalah muhaddis tadi itu sendiri, yaitu mereka yang hafal 100.000 hadis. Kemudian tingkatan berikutnya adalah al-hafiz. Mereka yang hafal 300.000 hadis. Salah satunya ini Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, punya hafalan minimal yaitu 300.000 hadis. Sanad matan plus sanadnya sampai Rasulullah. Kita berapa hadis? Ya. Satu saja sanadnya mungkin tidak nyambung, hafalannya maksudnya. Kita kalau di kitabnya ada sanad nyambung sampai, tapi hafal enggak. Jadi kalau dulu ulama-ulama itu hafal tidak ada. Kalau kita di kitab gitu ya, dan tidak hafal, susah ngafalinnya. Kalau makan, insya Allah ya. Kalau sanad itu yang sulit itu, an sampai Rasulullah. Itu ya ulama-ulama yang dulu hafal matan dan sanadnya, dan jumlahnya sampai ini 300.000 Imam Nawawi. Di atas lagi ada tingkatan al-hakim, 700.000 hadis. Ada kemudian 1 juta hadis. Jadi ada level-level muhaddis. Nah, Imam Mujtahid itu ya, Imam Syafi'i ya, dan sepadan dari beliau itu minimal 1 juta hadis. Jadi sudah jauh sekali ya kita. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-83. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa bi hukmihi fid darin amin. Al-Ashiru, hadis yang ke-10 dari bab 7. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Anas bin Malik. Kita tak jemu-jemu menyebutkan sahabat-sahabat Nabi ya, biografinya meskipun singkat. Jadi ini kalau bacaan hadis itu ada menyebutkan sanadnya dari sahabat siapa, matan isi dari hadis, rawi siapa yang meriwayatkan. Jadi ini orang-orang soleh, ini sanad pasti orang soleh, sahabat Nabi. Menyebutkan orang soleh adalah akan mendapatkan ya, keberkahan. Sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau sebagai pelayannya Rasulullah, menjadi pelayan Rasulullah sejak umur 10 tahun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Sahabat Anas ini termasuk sahabat Ansor. Nah, beliau didoakan oleh Rasulullah SAW atas permintaan ibunya Musyrah. Doa dari Rasulullah kepada sahabat Anas waktu umur 10 tahun menjadi pelayannya Rasul adalah Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Ini doa Rasulullah kepada Anas. Ya Allah, aktsir malahu. Ya. Perbanyak hartanya. Banyakkanlah hartanya, harta Anas. Wa waladahu, dan anaknya Anas. Ini masih kecil tapi juga akan seperti itu Rasulullah. Dan waktu itu Anas belum punya apa-apa karena melayani Rasulullah. Wa barik lahu, dan berkahilah Anas. Wa adkhilhu, dan masukkanlah Anas al-jannah, ke surga. Ini sudah lengkap. Ya. Harta banyak, anak banyak, berkah, mati, masuk surga. Ini siapapun pengen gitu. Siapapun pengen begitu.
Apaan Pak Ustadz? Suaranya kurang jelas, walaupun terdengar. Mungkin kalau tanpa mic bisa, Pak? Ya Pak Ustadz, lebih jelas Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Ya. Jadi ini adalah doa Rasulullah. Maka setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik sudah berumur 20 tahun. Dan kemudian tumbuh menjadi seorang yang kaya raya. Dari hasil pertanian, beliau kaya raya. Dan anaknya sebanyak 125. Anaknya Anas bin Malik. 125. Ya, semua terlayani dengan baik. Dan beliau termasuk orang yang berkah segalanya. Termasuk berkah harta dan usianya. Usia beliau sampai 103 tahun. Usianya wafat. Usia panjang, anak banyak, harta banyak, gitu ya, berkah, mati, masuk surga. Masya Allah ini. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 hadis. Qala, berkata sahabat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini baru matanya. Man, siapa saja, qala, yang dia berkata atau berdoa, yakni yang maksudnya adalah idza kharaja min baiti, ketika dia keluar dari rumahnya. Apa doa yang dibaca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ini teks doanya. Doa ketika keluar dari rumah. Ini hadis termasuk sunnah qauliyah. Hadis berupa perkataan dari Rasulullah, anjuran dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau hadis sebelumnya adalah hadis fi'liyah. Jadi diperhatikan oleh Ummu Salamah, istrinya Rasul, ketika Rasul keluar itu berdoa. Doanya kemarin adalah Allahumma bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika min adilla au udalla, au azilla au uzalla, au azlima au uzlama, au ajhala au yujhala alayya. Ini doa, teks doa yang disebutkan di hadis sebelumnya. Dan ini rangkaian hadis ini adalah hadis fi'li. Nah, kalau ada dua hadis fi'li dan hadis qauli, dengan taraf hadis, level hadis yang sama, maka hadis qauli lebih kuat daripada hadis fi'li. Nah, hadis qauli ini adalah ucapannya Rasulullah SAW yang tentu dengan ucapan beliau itu pas dengan umatnya. Tapi kalau hadis fi'li itu terkadang adalah dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan ketika beliau qiyamul lail, hadis fi'linya beliau qiyamul lail itu dari tengah malam sampai pagi, sampai menjelang subuh. Kita nggak mampu itu ya. Kita nggak mampu. Apa yang diucapkan Rasulullah SAW itu adalah pas resepnya kepada umatnya. Ya, karena memang Rasulullah sangat mencintai umatnya. Perintah-perintah dari Rasulullah adalah perintah-perintah yang terbaik bagi umatnya. Nah, ini salah satu dari anjurannya Rasul. Ketika keluar rumah, bacalah doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal, 'ala Allahi, kepada Allah. Tawakal berarti menyerahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dilakukan dengan maksimal, sebaik-baiknya, semua kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafsir dari la haula wala quwata illa billah dijelaskan ya berdasarkan penjelasan ulama, kemudian bersumber dari ini sih biasa.
Salah satunya BBM, Abbas. nanti apa yang orang luar. Ya. Mohon maaf ya. Maksud dari la haula tidak ada daya. Artinya adalah tidak ada daya dari kemaksiatan. Tidak ada daya kita untuk menghindar dari kemaksiatan. Dari sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Itu tidak ada daya kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita akan terjebak berkubang dengan maksiat. Jadi adanya kita terhindar dari kemaksiatan, itu adalah atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kekuatan, bukan karena daya kita. Jadi la haula tidak ada daya. Daya dalam artian terhindar dari kemaksiatan. Wala quwata dan tidak ada kekuatan. Kekuatan untuk taat. Jadi ada dua nih. Taat, maksiat. Kalau dari maksiat, la haula. Tidak ada daya kita untuk bisa terhindar dari maksiat, itu la haula maksudnya. Wala quwata dan tidak ada kekuatan. Maksud kekuatan adalah kekuatan untuk beribadah, kekuatan untuk taat kepada Allah. Tidak ada itu. Kita melaksanakan ketaatan itu adalah atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa taat kepada Allah. Karena apa? Di sana ada bisa lihat. Ada pihak ketiganya adalah setan. Kemudian kita sendiri itu punya hawa nafsu. Hawa nafsu cenderung untuk santai. Hawa nafsu cenderung untuk senang-senang. Dan itu klop dengan tipu dayanya atau bunga-bunga yang ditawarkan oleh setan. Dan setan dalam hal ini adalah selalu waspada kepada kita. Dia telah memproklamirkan permusuhan kepada kita. Dan itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam, misalkan salah satunya di surat Al-A'raf ayat 16 seterusnya itu. Ya, ketika iblis itu adalah nenek moyangnya setan, tidak mau sujud kepada Adam, perintah Allah tidak ditaati karena dia merasa lebih hebat daripada Adam. Saya dari api, dia dari tanah. Saya disuruh sujud, tidak mau. Meskipun Allah yang perintah. Hanya diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diusir dan akan diancam dengan neraka. Gitu. Maka ketika diusir, dilaknat oleh Allah, dia memproklamirkan diri. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, ya, sebab engkau telah melaknat aku, telah menghinakan aku, sebab itu tuh Adam itu. Ya. Dia dendamnya kepada Adam, dia nggak berani sama Allah. Dia yang dipukul adalah Adam. Maka ya, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum. Pasti ini la'aq'udanna menggunakan lam taukid dan nun taukid. La'aq'udanna lahum. Pasti aku akan halangi mereka. Siratal mustaqim, dari jalan engkau yang lurus. Pasti, sungguh gitu ya, 2 kali. Pasti sungguh aku akan cegah mereka, aku akan halang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Summala'atiyannahum, maka aku pasti sungguh-sungguh akan mendatangi mereka. Summala'atiyannahum min baini aydihim, dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aimanihim, dari samping kanan mereka. Wa an aimanihim, ya. Nah, coba kita lihat. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak jumpai mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi setan sudah memproklamirkan permusuhannya kepada manusia.
akan mendatangi manusia dengan segala arah, dari segala arah, tapi dia tidak berani menghalangi kita dari atas. Ya, ini membaca tafsir ya, kita sudah baca tafsirnya. Tidak berani dari atas, karena atas manusia adalah langsung berhubungan dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan atas tidak berani dia cegah, tapi jalan depan dia akan cegah manusia untuk apa? Dengan cara apa? Dengan keraguan-raguan akan surga, keraguan-raguan akan hari kebangkitan, keraguan-raguan akan neraka dan sebagainya. Kadang-kadang begitu. Kemudian dia halangi kita dari berbuat yang baik. Berbuat baik itu mereka akan menghalangi. Kalau bisa tidak jadi. Mau sholat jamaah nggak jadi, berarti kena kita. Padahal mampu kita. Mau ngaji nggak jadi, itu berarti kita ditarik sama dia. Jalan halangi. Ke segala kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak lakukan, padahal kita mampu. Hati-hati itu, barangkali kita tergoda setan. Atau dari belakang mereka, dari belakang mereka adalah dengan tawaran dunia, sehingga dia akan terlena dengan dunia, lupa akan akhirat. Belakang ditarik, sehingga dia lupa atau paling tidak melambat ketika berbuat taat. Ada juga yang kata melambat itu berarti dia sudah menarik kita, merem kita, kita maju kita direm, melambat. Ada kalanya kita lambat dalam berbuat baik. Sholat ya jamaah, tapi ya terlambat. Itu berarti kita harus hati-hati. Atau dari kanan, ya, dilalaikan dari kita berbuat kebaikan, dilalaikan kita. Ditawarkan dengan kebaikan yang lebih rendah ininya, levelnya. Bisa saja begitu. Ada kebaikan yang baik, yang nilainya misalkan 10, kita di halang depan tidak bisa, di belakang tidak bisa, tetap maju, dia akan tawari dengan kebaikan lain, tapi levelnya lebih rendah. Gak apa-apa dia rugi, tapi paling tidak manusia itu tidak bisa optimal. Atau dari kirinya dengan maksiat, dengan bumbu-bumbu ya nikmat maksiat itu, ya kita terjebak ke dalam. Jadi itu. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita agar selalu berdoa kepada Allah di setiap saat. Di setiap sholat kita, ya paling tidak 17 kali kita ucapkan itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Pertolongan agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk ibadah tadi. Iyyaka na'budu. Pertolongan Allah agar kita dihindarkan dari maksiat. Kita tidak bisa la haula wala quwata, tidak bisa terhindar dari maksiat atau tidak ada kekuatan kita berbuat baik kecuali atas pertolongannya Allah Subhanahu Wa Taala. Illa billah maksudnya adalah atas, kecuali atas pertolongannya Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca terus itu. Jadi kita membaca itu kita dalami maknanya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Jadi ini berkaitan dengan ayat yang dibacakan tadi. Setan menghalangi dari jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah agar tetap ditetapkan pada jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah makna la haula wala quwata illa billah. Maka ketika orang mengatakan seperti itu, membaca doa seperti itu ketika dia keluar rumah, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ya, ditafsiri ini adalah malaikat atas perintah Allah, mengatakan kepadanya, budita, engkau telah diberikan petunjuk. Jadi petunjuk agar kita tetap dalam jalan yang lurus. Tetap dalam agama Allah. Karena tidak ada jaminan kita itu tetap baik. Wa kufita, dan engkau dicukupkan dari perkara-perkara yang menjadikan engkau lalai. 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 Engkau dicukupkan dari perkara-perkara yang menjadikan engkau lalai.
engkau dijaga. Wa wukita, dan engkau dijaga dari segala keburukan. Ini ucapan malaikat kepada orang yang keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Engkau diberi hidayah, engkau diberi petunjuk sebagaimana permintaan engkau, ihdinas siratal mustaqim. Wa kufita, dan engkau dicukupkan dari segala mara bahaya, dijaga dari segala mara bahaya, dan dijaga dari segala keburukan. Kemudian watanaha anhu syaitan, dan larilah syaitan itu, menyingkirlah syaitan itu darinya. Jadi syaitan menyingkir Bapak Ibu. Padahal syaitan tadi waspada kepada kita. Adam dan anak cucunya ini musuh besarnya. Musuh besarnya. Kerjaannya dia yang godain kita terus. Sampai kita lengah. Udah terus. Siang malam. Setiap saat. Tapi dengan membaca doa ini ketika keluar rumah, setan menyingkir dari jalan kita. Artinya langkah kita tidak kemudian direcoki oleh setan. Itu upaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis ini adalah Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa ghairuhum, dan selainnya Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Ini ketiga imam ini adalah salah satu di antara dari penulis Kutubus Sittah, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Nasa'i. Satu lagi adalah Ibnu Majah. 6 kitab hadis utama itu adalah Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Itu yang bisa dijadikan pegangan, ya. Rujukan utama ilmu hadis. Imam Abu Dawud adalah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Muridnya juga Imam Muslim. Imam Tirmidzi muridnya Imam Imam Bukhari. Juga muridnya Imam Abu Dawud. Jadi ini saling usianya tidak terpaut jauh dan saling belajar. Kemudian Imam Nasa'i juga muridnya Imam Abu Dawud, ya, dan Imam Bukhari. Dan selainnya Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i. Waqala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis hasan, ya. Tarafnya adalah hadis hasan, di bawah hadis sahih. Zada Abu Dawud, menambahkan Imam Abu Dawud, ya, dari riwayat Abu Dawud, fayaqul, maka berkata yakni syaitan, berkata syaitan li syaitana, kepada syaitan yang lain. Li syaitana akhara, kepada syaitan yang lain. Apa kata syaitan kepada teman-teman syaitan yang lain? Kaifalak, bagaimana mungkin engkau syaitan, maksudnya itu. Ini berkata syaitan kepada syaitan yang lain. Ya, ketika ada orang keluar membaca doa seperti itu, syaitan berkata kepada syaitan lainnya, bagaimana mungkin engkau bisa menggoda birojulin, dengan orang ini, qad hudiya, yang dia telah diberi petunjuk, wa kufiya, dan dia telah dicukupkan, wa wuqiya, dan dia telah dijaga, gitu ya. Itu perkataan antar mereka. Jadi mereka menyingkir dan kemudian mengatakan kepada teman-teman syaitan yang lain, kamu tidak bisa menggoda dia. Dia sudah diberi petunjuk oleh Allah, dijaga, dicukupkan, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, tinggalkan saja. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memberikan pelajaran kepada kita tentang arti pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi tidak cukup dengan ucapan, juga dengan perbuatan. Juga tidak cukup perbuatan saja, harus dengan ucapan. Artinya ucapan dan perbuatan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dengan demikian kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tuntunan doa, ya. Mudah-mudahan kita yang sudah mempraktikkan ini karena mudah, ya. Maka kemudian ya menggabungkan dengan hadis sebelumnya, kalau kita baca juga hadis yang sebelumnya,
ya, maka itu sangat lebih baik. Jadi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Komplit Bapak sekalian. Tambahkan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari aku tersesat atau disesatkan. Karena kita sesat atas upaya kita atau upaya orang lain menyesatkan kita. Au azillah au uzalla, aku tergelincir atau digelincirkan. Barangkali aku tidak salah, tapi karena ya mungkin ada teman-teman yang tidak senang kepada saya atau kemudian saya jadikan korban, saya tergelincir. Atau kemudian saya digelincirkan untuk maksiat. Itu komplit ini. Au azlima au uzlama, atau aku berbuat zalim yang merugikan orang lain, au uzlama, atau aku dizalimi orang lain. Au ajala, atau aku bersikap bodoh, berbuat sesuatu yang bodoh karena ketidaktahuanku, sehingga perkataan dan ucapanku adalah perkataan dan ucapan orang bodoh yang tidak tahu. Au yujhala, aku dibodohi sama orang lain. Ini lengkap ini baca ini, maka mudah-mudahan hari-hari kita, ya, setiap pagi kita berangkat kerja ke kantor, baca doa ini, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian satu lagi, insyaallah ini penutup dari bab ke-7, insyaallah minggu depan lanjut ke bab 8, bab tentang istiqomah. Wa an Anasin, dari sahabat Anas yang kedua, dari sahabat Anas yang berikutnya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Anas bin Malik. Qala, berkata sahabat Anas bin Malik, kana akhawani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang bersaudara pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma, ada salah satu di antara dua yang bersaudara tadi, yaktin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia salah satunya mendatangi majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar, untuk tafaqquh fiddin, untuk memulazamah dengan Rasulullah, sehingga dia selalu menyertai majelisnya Rasulullah untuk belajar kepada Rasulullah. Wal akharu, dan satunya lagi, yahtarifu, dia bekerja. Bekerja ya diartikan di sini bekerja sebagai tukang atau kemudian pedagang. Ini bekerja nih yang satunya. Satunya menuntut ilmu, satunya bekerja. Dua bersaudara. Fasyaka al-muhtarif. Ya, memang yang bekerja ini kemudian ternyata membantu saudaranya yang belajar. Karena yang belajar tidak bekerja. Belajar kepada Rasulullah tidak bekerja. Dibantu sama yang bekerja tadi hari-harinya. Disuplai sama saudaranya. Suatu ketika, fasyaka al-muhtarif. Maka mengadukan orang yang bekerja tadi, akhahu, atas saudaranya yang tidak bekerja, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana ya Nabi ini, ya Rasul, ini saudaraku nggak bekerja begitu ya. Saya jadinya yang menanggungnya. Saya jadinya yang mensuplai kebutuhannya. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Nah, ini untuk menghibur orang yang mengadukan tadi. Ini cara Rasulullah untuk supaya tidak ya, baik sekali nih jawabannya Rasulullah, itu jawabannya jawami'ul kalim. Kalimatnya ringkas, terpilih dan tuntas. Ya, la'allaka, ya, barangkali turzaqu bihi, engkau diberikan rezeki sebab saudaramu tadi. Engkau diberikan rezeki, ya barangkali sebab doa saudaramu tadi, sebab engkau membantu saudaramu yang belajar, engkau diberikan rezeki yang lancar. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini adalah Imam Tirmidzi bi isnadin sahihin, dengan isnad, dengan sanad yang sahih ala syartu Muslim,
yaitu mengikuti syarat Imam Muslim. Jadi ada syarat Imam Muslim, syarat Imam Bukhari, suatu hadis dikatakan hadis yang sahih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ini ya, siapa saja yang kemudian belajar betul-betul untuk belajar ilmu agama ini tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama, fokus ke sana, meskipun tidak bekerja, Allah jamin rezekinya. Susah ini menerapkan ini ya. Nah, ini terjadi nih pada masa Rasul itu banyak tuh sahabat-sahabat yang yang bukan anak-anak usia belajar, usia kita, usia sekolah ya. Memang sudah bahkan berkeluarga, tapi ya itu tadi ada seperti itu. Dan itu dijamin oleh Allah. Tapi dengan betul-betul belajar tafaqquh fiddin, bukan sambilan dan sebagainya. Ya, kalau udah sambilan sudah aja kerja aja, sambilan gitu ya. Harus bekerja kalau sambilan. Ya, ini belajar agama sambilan, sudah bekerja aja. Kemudian kita belajar. Kecuali kita betul-betul lepas semua itu. Bisa nggak gitu? Kata itu challenge itu. Kalau nggak kuat, ambruk gitu. Tapi kalau kuat, Allah pasti jamin rezekinya. Itu pasti itu. Ya. Itu keimanan, ada keimanan seperti itu. Nah, salah satu jaminan Allah adalah melalui orang lain. Ya, itu akan ada di sini. Contohnya adalah ada dua saudara tadi, maka yang belajar fokus kepada Rasulullah SAW itu disuplai oleh saudaranya bekerja tadi. Dan kata Rasulullah, ya, ketika diadukan begitu ya, barangkali kamu bekerja dapat rezekinya dia yang melalui kamu, gitu ya. Memang sudah diatur demikian oleh Allah. Ya. Dan ini juga memberikan encourage kepada kita, memberikan dorongan kepada kita agar tidak ragu-ragu untuk menyekolahkan anak kita. Tidak ragu-ragu memasukkan mereka ke pesantren ya, atau kemudian ke sekolah ya, karena rezeki kita kayak yang lancar itu ya mungkin sebab kita menyekolahkan anak kita. Ya. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga memberikan pelajaran bagi kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Membantu saudara kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak-Ibu sekalian pembacaan hadis yang ke-83 dan 84. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.